kau ragu arah tuju, disitulah kau mulai terbawa arus. Halo guys. Nah, kita sekarang mulai saat ini akan sedikit berbagi cerita about our journey. Betul sekali. Dan kita namain obrolan ini sebagai bincang santai. Apa bincang santai? Ya, nanti mulai dari sekarang dan selanjutnya selain kita akan berbagi cerita, juga kita akan sharing beberapa ilmu yang mungkin bisa teman-teman pelajari dari kisah kita dan beberapa narasumber yang mungkin nanti akan kita ajak untuk berbincang seperti itu. Tapi kita disclaimer dulu, kita tidak niat menggurui, kita hanya ingin berbagi cerita. Betul sekali. Jadi semoga teman-teman nanti bisa menerima obrolan kami dan terus menunggu video-video. Oke deh. Nah, dan di episode kali ini, episode pertama kita akan membahas tentang love yourself. Nah, biasanya kita itu mendahulukan kebahagiaan dari orang lain. Jadi diri kita itu di nomor sekian kan, tanpa kita tidak sadari bahwa kita sering sekali membohongi diri kita. Betul gak sih? Betul sekali. Dan selain itu juga kita sering lupa cara untuk memberi ruang terhadap diri kita, dan kadang kita juga denial, kita selalu memaksa diri kita tuh untuk selalu oke. Padahal kita juga kan manusia biasa, kita berhak marah, kita berhak merasa sedih, kita berhak merasa kecewa, dan accept it, terima semuanya dalam bentuk utuh. Dan ketika kita ditanya, kamu capek gak sih? Pasti jawabnya, enggak kok, enggak capek. Padahal dalam hati dan dirinya, capek banget, aku pengen tidur. Padahal tidur itu adalah salah satu bentuk dari love yourself. Nah, betul sekali. jadi gimana sih cara kamu membahagiakan diri kamu nih? Cara aku membahagiakan diri aku sendiri, sebenarnya sih sampai saat ini juga aku masih belum sempurna dalam mencintai diri aku sendiri. Aku sering sekali memaksa diri aku untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya aku nggak mau lakukan, karena dasarnya butuh dan bentuk keterpaksaan dalam menjalani hidup karena tuntutan, entah itu pekerjaan, entah itu tugas kuliah, dan hal-hal lain yang nggak bisa aku ceritakan. Cara aku membahagiakan diri aku sendiri sebenarnya it's hard ya, dan sampai saat ini juga aku masih perlu mengenali diri sendiri, apa yang aku mau, apa yang aku suka. Untuk saat ini mungkin usahaku untuk membahagiakan diri sendiri itu menurunkan ekspektasiku terhadap orang lain, karena sebenarnya hal itu yang membuat kita sakit. Ekspektasi yang terlalu tinggi ya. Ekspektasi yang terlalu tinggi itu bisa membuat kita sakit. Yang pertama itu menurunkan ekspektasi, dan yang kedua fokus dengan apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin aku lakukan. Misalkan ketika kita sedang ingin malas dan kita tidak ingin melakukan apapun, itu bukan hal yang tabu untuk bahwa setiap manusia tuh harus selalu produktif. Enggak kok, kita juga manusia biasa. Ketika kamu memang sedang tidak ingin melakukan apapun, ya lakukan aja. Tubuh kamu juga butuh rest, dan itu tidak apa-apa. It's normal ya. Ya, yang penting tetap harus punya batasan. Jangan sampai kebablasan. Jangan sampai malesnya tuh besoknya lagi. Enggak dong. Ketika tubuh kita butuh rest, kita accept it, kita terima, kita ajak tubuh kita untuk beristirahat, dan besoknya harus kembali lagi seperti semula. Seperti itu. Itu cara usaha aku untuk membahagiakan diri aku sendiri. Nah, kalau aku nih ya, katanya sih ada teori stoikisme, di mana kita tuh mungkin menjadi manusia yang individualis. Kenapa harus kayak gitu? Karena kalau kita sering mendengarkan pendapat orang lain, sering banget mendengarkan perkataan orang lain, kita tuh tidak akan puas dengan diri kita sendiri. Betul. Jadi akan terus merasa kurang, akan terus merasa
aku tidak cukup, aku tidak bisa bahagia karena terus sering kali di distract oleh keadaan orang lain. Makanya kita harus menutup mata, menutup telinga dengan hal-hal yang memang di luar kendali kita. Misalkan pikiran orang lain terhadap kita. Jadi kita bahagia itu benar. Jadi kita melakukan apapun yang kita lakukan itu dengan hati nurani kita. Itu yang bisa membuat kita bahagia. Itu menurut aku sih. Contohnya dalam pelampiasannya. Contohnya nih, misalkan aku lagi pengen pakai baju warna coklat atau warna merah misalkan. Merah kan adalah warna yang cukup berani gitu ya. Nah, menurut orang lain, kok warna baju kamu kayak gitu sih? Lah, orang aku bahagia pakai baju warna ini dan aku memang lagi pengen pakai baju warna ini. Itu salah satu bentuk cara aku untuk membahagiakan diri aku sendiri, dan itu bentuk love yourself aku. Terkadang kita juga tidak perlu selalu mendengarkan pendapat orang lain, dan kadang menutup telinga mata itu perlu juga ya sesekali. Tetapi jangan sampai kita memaknai itu dengan kita tidak benar-benar tidak mendengarkan pendapat orang lain. Tetap pendapat orang lain ditanggapi, didengarkan, tetapi tidak semua pendapat orang lain tuh perlu kita lakukan. Seperti itu disclaimer. Itu digaris bawahi. Tetap kita harus menerima saran dari orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, but just accept. Tidak perlu semuanya dilakukan. Setelah kita mendengarkan tuh, kita perlu filter lagi mana yang baik menurut kita, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan hal-hal yang sekiranya tidak perlu jangan kalian pikirin terlalu dalam. Betul sekali, karena mereka tuh kalau memang orang yang ngomong kepada kita itu tidak berpengaruh sama sekali dengan kita, ya sudah, cukup terima, cukup dengar saja, tapi tidak harus kita renungi seperti itu. Terkadang dalam posisi bingung kita harus ngapain, dan kita terus nanya kepada orang yang apa yang harus aku lakukan tuh bukannya dapat solusi, malah kita semakin bingung. Iya. Ketika kita ada di jalan buntu dan kita nggak tahu harus ngapain, sebenarnya langkah yang menurut aku efektif tuh, kamu hanya perlu bertanya ke orang-orang yang sebenarnya mengerti kondisi kamu dan tahu siapa kamu. Jangan sampai karena kamu bingung kamu nanya ke setiap orang apa harus aku lakukan, karena setiap orang punya pandangan, setiap orang punya opini, setiap orang punya solusi yang mencoba untuk memberikannya ke kita. Betul niatnya sekali. Memberikan solusi, tetapi hal itu tuh malah membuat kita semakin bingung. Aku yakin banget gak ada nasihat yang buruk, tetapi tidak semua nasihat itu relate dengan apa yang kita alami. Tidak semua nasihat itu baik untuk kita, seperti itu. Nah, tadi kan udah nih, kita tuh harus cuek terhadap opini-opini yang memang mungkin tidak berpengaruh kepada kita. Nah, menurut kamu nih, mana yang harus kita bahagiakan antara kamu dengan orang lain, bahkan dengan orang terdekat kamu? Menurut kamu dulu. Diriku atau orang lain? Menurutku jelas diriku sendiri, karena ketika kita akan membahagiakan orang lain dan ketika kita yang tidak bahagia, of course orang lain juga tidak akan merasa happy. Dan menurut aku mustahil sekali ketika ada orang yang bisa membahagiakan orang lain sedangkan dirinya sendiri tertatih-tatih. Itu agak sedikit tidak mungkin, karena ketika orang tidak merasa bahagia, dia tidak mungkin bisa memikirkan bagaimana cara membahagiakan orang lain. Toh dirinya sendiri nggak bahagia, dirinya sendiri tuh udah nggak mau hidup misalkan seperti itu. Jadi penting sekali untuk membuat diri sendiri bahagia terlebih dahulu, baru membahagiakan orang lain. Nah, di sini juga orang lain yang dimaksud siapa? Orang lain yang benar-benar asing kah, atau orang lain selain dari diri kita sendiri? Misalnya kan bisa jadi keluarga, sahabat, teman. Nah, kalau konteksnya ke keluarga kan part of me. Ya, sebenarnya secara tidak langsung juga ketika kita membahagiakan diri kita sendiri,
of course itu akan membahagiakan orang-orang di sekitar Terdekat kita, kita. terutama keluarga. Misalkan contoh, ketika misalkan kita sengaja untuk tidak makan, itu kan bentuk kita menyiksa diri kita sendiri. Kita tidak membuat diri kita bahagia, kita sengaja membuat diri kita murung. Itu kan akan berpengaruh ke orang-orang sekitar kita, terutama keluarga, dan keluarga itu akan pasti merasa sedih juga. Jadi ketika kita membahagiakan diri sendiri, otomatis orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang berpengaruh dengan kehidupan kita juga akan ikut bahagia. Dan tolong diingat, cara kita, bentuk kita mencintai diri sendiri itu juga berpengaruh untuk orang-orang sekitar. Seperti itu. Kalau menurutku, aku sangat amat setuju sih dengan pendapat kamu. Kayak dimana kita tuh harus terus melihat nih orang terdekat kita. Ketika kita melakukan apa yang kita mungkin buruk mungkin ya, kita tuh harus tahu imbasnya. Kalau kita ngelakuin A, misalkan kayak yang tadi nggak makan, berarti keluarga kita pun akan merasa sedih. Sebegitu pun sebaliknya gitu ya. Kalau kita melakukan, aku harus melakukan ini biar keluargaku bahagia, ya berarti itu bagian dari membahagiakan mereka dan membahagiakan diri kita sendiri. Betul sekali. Gitu. Nah, menurut kamu perlu nggak sih kita menunjukkan bentuk kasih kita terhadap keluarga selain dengan kita mencintai diri sendiri? Apa yang kamu lakukan untuk menunjukkan hal itu? Kalau aku pribadi nih ya, karena aku bukannya kayak aku sayang kamu dan kayak gitu, bukannya kayak gitu. Bukan tipe orang yang word word of banget. affirmation. Nah, cara aku untuk menunjukkan aku sayang kalian, aku sayang orang-orang terdekatku, dan aku sayang kepada diriku sendiri adalah dengan cara memasak. Jadi ketika aku memberikan kalian masakan, bertandanya aku Bentuk cinta. bentuk cinta kepada diri kalian, dan aku tuh senang karena aku bahagia dan aku cinta dengan tanganku ketika memasak, ketika tanganku memotong sayuran dan lain-lain. Itu ada salah satu bentuk cinta kepada diriku dan kepada orang-orang terdekatku. Wah, Seperti itu. cukup unik ya. Love language-nya memasak itu Itu sih. sangat-sangat langka. Berarti ketika ada orang yang sudah diberi masakan sama kamu, itu berarti Udah the level of my love. happiness, my love gitu. Wah, berarti di-sharing kebahagiaannya lewat masakan. Gitu. Kalau aku sih bentuk cintanya, karena aku juga bukan tipe orang yang word of affirmation, bukan tipe orang yang aku sayang kamu kayak gitu-gitu. Kok sama juga ya? Sama juga. Apalagi ke keluarga tuh sepertinya jarang sekali aku bilang ayah I love you, mama I love you, nenek I love you. Itu jarang banget. Cara aku menunjukkan rasa kasih sayangku terhadap keluarga, aku buktikan dengan aku jaga nama baik mereka, dan aku tunjukkan prestasiku, aku tunjukkan bahwa aku aktif belajar, aktif berkegiatan, dan itu cukup membuat keluarga aku happy. Juga selain itu, aku tunjukkannya melalui aku menuruti apa yang menjadi harapan mereka. Seperti harapan nenekku, aku ingin menjadi cita-cita nenekku unik. Apa tuh? Dia ingin melihat aku menjadi MC. Padahal itu menurut aku public communication tuh it's not my passion, dan aku selalu ngerasa kurang, malu, nervous, dan aku selalu ngerasa terpressure ketika aku harus berbicara di depan banyak orang. Beda seperti ini. Padahal kalau gini keren banget. Entah kenapa aku selalu ngerasa terpressure, dan cita-cita nenekku ingin melihat aku jadi MC secara langsung. Dan sampai sekarang belum, tapi aku sudah coba itu di beberapa kesempatan. Keren banget. Itu salah satunya, dan banyak hal lain
yang aku coba Jadi the level of your happiness itu adalah ketika kamu menjaga nama baik keluarga kamu, ketika kamu menjalankan cita-cita orang tua, itu the level your happiness. Yes, right? yes. Dan apa berarti itu nama love language-nya? Apa ya? Mungkin kita cari di next episode kali ya. Kita pelajari tentang love language. Iya. Oke. What's the level of your happiness? Aku dulu kali ya. Ungkapkan dalam satu kalimat. Ketika aku bisa melihat langit biru yang teduh dan burung yang terbang setenang mungkin, yang artinya dimana kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai, yang membuat kita tenang, yang tidak membuat kita ragu, tentu itu merupakan puncak tertinggi kebahagiaan. Wah, deep sekali ya, dianalogikan dengan melihat langit yang indah, yang terdapat burung-burung yang berterbangan. Yang membuat tenang. Wah, itu sangat menenangkan suasananya. Nah, kalau kamu? Puncak tertinggi kebahagiaan aku ketika aku masih bisa melakukan apapun yang aku mau, dan dalam posisi terendahku aku masih punya kawan berpikir, sehingga ketika aku melewati hal-hal terburukku aku merasa biasa aja dan aku selalu merasa bersyukur. Wow. Oke, applause dulu dong buat kita semua. Semoga kita semua selalu dikelilingi oleh orang-orang terdekat kita. Semoga kalian selalu mencintai diri kalian. Tidak ada yang sempurna, namun kesempurnaan akan bisa kita ciptakan oleh diri kita sendiri. Ya, selain jangan lupa selalu mencintai diri sendiri dengan berbagai macam cara yang kalian bisa lakukan, karena harus selalu diingat apa yang kita punya ini seyogianya bukan milik kita. Raga kita hanya titipan Tuhan dan perlu kita jaga, bukan hanya raga tetapi physically, mentally, and anything yang kamu miliki sebenarnya itu bukan milik kalian, itu hanya titipan dan perlu sekali kalian untuk menjaganya dan selalu untuk membuatnya bahagia, termasuk diri kita sendiri. Bahagiakan diri sendiri sebelum kamu membahagiakan orang lain. Itu teori kuno sekali. Bahagiakan diri sendiri, jangan lu bahagiakan orang lain. Tetapi memang prakteknya itu susah, guys. Sebelum kita closing, ada pesan yang ingin kita sampaikan. Yaitu hiduplah seperti laut yang menenangkan, dan hiduplah penuh kasih dan sayang seperti bumi yang selalu dipijak.